Sungguh berlebihan bersikap hanya mendatangkan malapetaka bangsa. Sungguh berlebihan berperilaku hanya mendatangkan malapetaka negara. Wajar dalam segalanya maka bangsa dalam bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di tanggal 7 bulan 7 tahun 2024 bertepatan dengan tanggal 1 Muharram tahun 1446 Hijriah, kemarin hari Ahad, adalah ulang tahun anugerah indah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah memberikan takdir bagi kami untuk menolong sesama anak manusia. Jadi tepatnya di tanggal 7 Juli tahun 1972 kami mengawali menolong sesama anak manusia. Waktu itu ada saudara kami yang kami sebut saudara itu sesama ya. Jadi saudara kami yang dislokasi di lututnya. Tapi ini bukan lutut ya, tapi di lutut sebelah kiri. Dislokasi karena sepak bola. Nah, di saat itulah kami baru diinformasikan oleh Pak D kami, Muhammad Kawi, bahwa siapa yang tadi menolong yang dislokasi itu. Kemudian kami menjawab, kami Pak D. Dan Pak D Kawi mengatakan, kalau begitu kamu sudah bisa sangkal putung. Itu singkat cerita seperti itu. Tapi kami tidak membicarakan sangkal putung karena sudah pernah kita bicarakan di nomor-nomor sebelumnya atau di seri-seri sebelumnya. Mudah-mudahan berkat doa dan sambung zikir dari panjenengan semua, keluarga bangsa bahkan di seluruh dunia. Kami sebut di seluruh dunia karena ada saudara-saudara kita yang konsultasi meminta bantuan karena sakit, hamil, pekerjaan atau profesi, dan yang lainnya. Kemudian jika Anda bertanya melalui apa? Melalui sambungan gadget atau telepon. Allah tidak memerlukan segala sesuatu, tapi kitalah yang niscaya bersandar kepada Allah. Dengan apa? Dengan rasa cinta. Karena itulah ya, di ulang tahun ke-52 pengabdian kami pada dunia kesehatan atau prophetic medicine atau At-Tibun Nabawi, sekaligus di hari Selasa ini kita juga berbicara tentang hamba-hamba Allah yang dikasih, dianugerahi untuk mimpi maupun terjaga yakodo dibersamai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah kami angkat
syair sabdana yang ke-18 1335, Cintaku bagian pertama. Meski diharamkan Allah, aku cinta ciptaannya. Babi, anjing, khamar, judi, maling, aku cinta. Dari ciptaannya hingga karya manusia, cinta. Mengapa yang haram tetap harus berusaha dicinta? Haram ciptaan atas izin Allah, Maha Cinta. Semua dirahmati agar sesuai fitrah ciptaannya. Mencintai yang haram tidak untuk dihalalkan penghamba. Kampung Selaket Hadiningrat, Kota Malang, tanggal 3 Juli 2024. Jika kita menilik Al-Quran, maka bertebaran kata cinta. Kami pernah menulis indeks Al-Quran bersama-sama guru-guru kami dan murid-murid kami. Guru kami diantaranya adalah Bapak Dr. Andes Haji Kusnadi MM. Kemudian murid kami diantaranya adalah Mas Abdul Rosid, waktu itu Ketua KUA Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso. Kebetulan ya, dalam takdirnya Allah menjadi murid kami magister di program Magister Administrasi Publik Universitas Merdeka Malang. Ketika kami kumpulkan lebih dari 90, ini kami tidak membaca ulang ya. Jadi lebih dari 90 kata cinta ada di dalam Al-Quran. Mulai dari kita wajib mencintai Allah dan Rasulullah, mencintai kedua orang tua, mencintai sesama, sampai dengan mencintai lingkungan. Semua bertebar dengan cinta. Bahkan insya Allah, mudah-mudahan kami tidak salah, Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan cinta. Insya Allah hadis qudsi, dalam kumpulan hadis qudsi. Kemudian juga masih di dalam hadis qudsi, rahmatnya Allah, jadi maha cintanya Allah itu melampaui kemarahannya. Artinya bahwa Allah itu tidak pernah marah. Cuman marah itu disediakan oleh Allah untuk dikembalikan kepada orang-orang yang mengumbar amarah. Nah, jika memang cinta itu segalanya, karena segalanya bermula dari cinta, berawal dari cinta, maka kita tidak perlu terlalu jauh meneliti, ya. Tidak perlu terlalu jauh dengan memanfaatkan metode grounded untuk meneliti betapa Allah Maha Cinta. Karena setiap mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, ketika makan, ketika minum, maka paling tidak, setidak-tidaknya mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan basmalah itu, maka kita niscaya tersadar bahwa mengawali segala sesuatu itu dengan cinta, bukan dengan nista. Karena itulah hamba Allah, yaitu Bapak Muhammad Adam, berusaha belajar mencintai segala sesuatu. Sehingga kami tulis di dalam syair sabdana Cintaku bagian pertama ini. Sampai insya Allah bagian ke-7 ya. Karena nanti ada yang bagian kedua, itu adalah menyintai Fir'aun.
Ya, kemudian bagian ketiga menyintai Hamam, yang keempat menyintai Korun, yang kelima menyintai Abu Jahal, yang keenam menyintai Abu Lahab. Ya, semua di pertengahan cinta. Yang ketujuh belum kami tulis. Ya. Mengapa harus cinta? Ya, tadi kami sudah menjawab, karena apapun bagi orang-orang yang beriman, mukmin dan mukminat, ya, cinta itu mengawali segala aktivitas kita. Ya. Jadi cinta itu mengawali segala aktivitas kita yang mulia, yang baik. Dan Bapak Muhammad Adam juga demikian. Jadi semuanya berusaha tidak dinista. Apa yang tidak dinista? Babi tidak dinista, anjing juga tidak, khamar juga tidak, judi juga tidak dinista, maling, garong, koruptor juga tidak dinista. Apalagi dilaknat. Ya. Mengapa? Karena Allah itu merahmati seluruhnya. Jadi seluruhnya adalah rahmat Allah. Berarti seluruhnya ada dalam cinta kasih, maha cinta, maha kasihnya Allah. Kalau kita berbicara cinta, antara lain kita juga ingat dengan sang legendaris Rumi, ya, Jalaluddin Rumi, yang menulis segalanya juga serba cinta. Mengapa babi harus dicintai, anjing harus dicintai? Karena kita tidak boleh, tidak dibenarkan membunuhnya jika tidak ada manfaatnya. Mengapa khamar dicintai? Karena cinta kita pada khamar, kita tidak menegaknya, tidak meminum seluruh hal-hal yang bersifat narkobaisme. Kita mencintai judi, tahu bahwa judi itu diharamkan oleh Allah, maka kita harus mencintainya, menjauhi perjudian. Kita tahu bahwa maling itu pekerjaan. Bahkan kami punya mahasiswa yang dulunya, yang ketika itu camat, ya. Beliau mengatakan bahwa ada, ya, warganya yang sudah sedemikian rupa menjalankan agamanya dengan baik dan sempurna jika dilihat mata. Tetapi dia mengatakan, mengapa kok menjadi maling, menjadi rampok? Itu pekerjaan. Sedangkan ibadah itu kewajiban. Ada yang seperti itu, ya. Namanya murid saya itu Bapak Edi, dia, di satu kecamatan di Jawa Timur ini. Ya. Judi, maling, ya, niscaya dicintai, tetapi tidak untuk kita laksanakan. Kita tidak ikut, tetapi sekaligus kita juga tidak menista. Jadi saudara kita yang rajin berjudi, kita tidak perlu menista. Jika kita memang harus mengajak, maka mengajak dengan cara yang bijaksana. Sungguh itu adalah niscaya. Dari ciptaannya hingga karya manusia itu, semuanya patut dicinta. Lingkungan kita cintai, ya, keris, ya. Lagi-lagi saya tidak pegang, ya. Keris. Dicinta itu bukan untuk disembah-sembah, saudaraku, ya. Bukan untuk dipuja-puja kemudian dimintai sesuatu, tidak. Karena Rasulullah itu juga punya tombak, punya pedang, ya. Bahkan pedangnya Zulfikar itu, ya, nyaris selalu dibawa. Nyaris itu menurut penuturan Bapak Muhammad Adam, karena Bapak Adam ini berpuluh-puluh kali dijumpai Rasulullah baik dalam mimpi maupun terjaga. Yang paling sering adalah pedang Zulfikar itu selalu ada di
samping kanan badan beliau. Jadi disematkan sedemikian rupa. Ya. Bahkan Bapak Adam dulu itu pernah, kata beliau, insya Allah bisa dipercaya, pada saat ingin azan jam 3 itu berusaha ya macak. Macak. Jadi berusaha berbusana memakai gamis. Ya. Kemudian pedangnya itu ditaruh. Jadi pakai ikat pinggang, kemudian ada alat ya untuk menyimpan pedang, ya, menggantungkan pedang. Dan subhanallah, Bapak Adam dalam keadaan azan sampai dengan menangis. Jadi menangisnya tidak ini ya, tidak geruh-geruh begitu ya. Jadi menangis biasa begitu ya. Tapi ternyata tetangga Bapak Adam yang Katolik itu, yang rajin ke gereja itu mendengar. Ya, Pak Adam ditanya, katanya Bapak Adam, Pak Ustadz, kenapa tadi menangis? Waktu adzan, pada waktu asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu beliau mengatakan begitu. Bapak Adam menjawab, tidak apa-apa, hanya ternyuh mencintai Rasulullah. Jadi ciptaan manusia itu juga dicintai, perlu itu. Jadi kalau tidak suka ya tidak perlu dibenci, apalagi diumpat-umpat, dinista-nista, tidak perlulah, gitu ya. Semua dirahmati agar sesuai fitrah ciptaannya. Jadi ciptaan manusia apa? Di bulan Muharram begini banyak postingan-postingan yang menurut kami, mohon maaf saudara-saudaraku, melecehkan. Sudah busananya muslimah, ya, dalam tanda petik, gitu ya. Karena budaya, busana itu budaya, tradisi budaya. Kemudian diperagakan ada toples, kemudian di atasnya diberi keris. Kemudian keris itu digosok-gosok, seperti mengeluarkan uang ratusan. Diberi komentar, inilah yang dicari kolektor di dunia internasional. Ini bagi kita yang berusaha cinta kepada Allah, sangat amat kita asatu hubbalillah. Ya. Kita berusaha teramat sangat cinta kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW, maka kita juga akan mencintai budaya. Berusaha mencintai budaya. Ya, mohon maaf, di rumah kami itu ada aneka keris dan yang lainnya begitu ya, tombak dan yang lainnya. Ya. Karena kami sangat sepakat dengan Hujjatul Islam Imam Ghazali ya. Rumah itu bukan bangunan ini ya, tapi rumah itu di sini. Jadi rumah yang menyembah patung itu yang tidak dibenarkan oleh Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin-nya. Dan kami ya tiru-tiru sajalah pada ulama, karena kami bukan siapa-siapa, hanya sekedar guru ilmu sosial, ilmu politik, dan kadang juga kali ini masih mengajar filsafat logika gitu ya. Jadi kita logis saja ya. Beragama itu dengan akal yang paripurna ya. Akal paripurna itu mampu membedakan mana zaman jahiliyah yang semuanya, hampir semuanya disembah, dan mana zaman kekinian, era milenial, ya, era Gen Z, ya, Gen Z, ya, dan seterusnya, yang juga nyaris semuanya disembah. Ini termasuk nyembah ini ya, nyembah gadget ini ya. Mengapa kami katakan nyembah gadget? Ya, di waktu adzan maghrib tiba masih sibuk dengan gadgetnya, isya tiba sibuk gadgetnya. Demikian 5 waktu seolah tidak ada waktu kecuali untuk memegang gadget atau bersosial media ria dan seterusnya. Ya, kita cintai, kata orang atau sebagian orang, ini setan gepeng. Itu sangat bergantung dari kita. Ya. Celurit yang bagus bisa dipakai hiasan. Pusaka yang bagus karena pernah dipakai
disematkan di perut atau di pinggang oleh Mbah Buyut kami tercinta, sampai sekarang kami pelihara, kami rawat. Tidak untuk disembah, dimintai sesuatu. Jadi musyriknya itu di situ, sama dengan makan daging kambing. Itu bukan makan daging kambingnya yang membuat hipertensi ya atau kolesterol, tetapi campurannya itulah yang membuat kolesterol dan hipertensi. Ya, ada segala yang berbumbu ria dan seterusnya. Kami tidak sebut ya, termasuk bergaram ria ya. Kalau terlalu banyak tidak bagus untuk kesehatan. Nah, kembali bahwa menyintai yang haram itu tidak untuk dihalalkan oleh penghamba. Jadi kita mencintai keris, ini menurut penuturan Bapak Muhammad Adam, mencintai keris, mencintai tombak, mencintai pedang, mencintai caluk monteng versi Madura ya, yang melingkar gini. Nanti mudah-mudahan saya ingat saya bapaknya ya pada saat rekaman, mencintai takabuan, banyak versinya ya. Jadi celurit itu banyak yang mirip tapi tidak sama, namanya juga banyak ya. Mencintai celundrik, mencintai badik dan seterusnya, mencintai parang ya, semuanya kita cintai. Jika kita memegang sesuatu yang paling membahayakan ya, dianggap membahayakan, ketika rasa cinta itu dipakai dasar untuk memegangnya, untuk memilikinya, maka insya Allah hanya Allah. Kalau saya menuting begini oleh guru saya itu tidak boleh. Allah, memang Allah di sana itu. Ustadz, ya kami tidak sebut ya untuk menghargai beliau. Beliau di sekolahnya itu di Ummul Qura Mekah sana. Jadi semua haram itu. Begitu masuk rumah saya begini, wah heboh beliau. Ya. Hebohnya apa? Karena ada pernak-pernik, tidak sekedar foto, ya, tapi ada pernak-pernik yang lainnya. Begitu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cintaku pada seluruh ciptaan Allah, cintaku pada seluruh manusia, cintaku pada seluruh yang diciptakan oleh manusia. Karena ketika kita menabur cinta, maka tidak ada buah kecuali bahagia. Ketika kita menabur cinta, tidak ada buah kecuali kesehatan jiwa raga. Ketika kita menabur cinta, tidak ada kecuali kita bersaudara sesama manusia tanpa sekat tradisi, budaya, suku bangsa. Kita cintai semuanya karena Allah Maha Cinta. Terima kasih. Mohon maaf jika ada tutur yang kurang teratur, sapa yang kurang mengena, kurang beretika. Tetapi keberadaan kami karena Allah Maha Cinta, dan keluarga netizen adalah orang-orang yang patut menabur cinta dan yang kami cintai. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek biologi dan bersyariah, agama ada kesamaan.